Shalom. Aduh, mana suaranya habis lebaran? Shalom. Oke, perkenalkan nama saya Gary. Saya akan menjadi Master of Ceremony untuk DF malam hari ini. Mungkin karena masih suasana libur, masih kosong-kosong, tapi tidak apa-apa. Kita yakin dan percaya akan terisi sebentar, sangat-sangat full, bahkan sampai belakang. Amin. Oke, so welcome back to Gotong-Gotong di DF tanggal 17 April. Dan tema hari ini tema besarnya masih seputar Pass It Over, karena masih seputar Paskah, ya. Dan tema malam ini, ada yang tahu temanya apa? Bu Dokter mungkin? Temanya apa ya Bu Dokter ya malam hari ini? Hah? Oh, integrity, terima kasih Ibu. Jadi, kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang nilai, ya. Jadi sudah bicara tentang nilai, tentang bagaimana kita harus punya value dalam kehidupan kita, value-value seperti apa, dan ternyata tidak cukup hanya punya nilai, tapi harus punya integrity atau integritas. Ya, jadi malam hari ini kita mau tahu, integritas itu seperti apa sih? Apakah integritas itu murah atau mahal? Apakah gampang atau susah? Dan akan dibawakan oleh saudara kita yang jauh-jauh dari Jakarta, saudara Bro Budi Kusumo. Ya, boleh tepuk tangan dulu untuk pembicara kita malam hari ini. Nah, saya sudah kenalkan pembicara malam hari ini. Tidak enak kalau rasanya kita tidak kenalan satu sama lain di tempat ini. So, saya undang semuanya, ayo bangkit berdiri. Kenalan kiri kanannya, kalau sudah kenalan kasih tos kiri kanannya sebanyak 5-6 orang. Ayo keluar dari kursinya, kenalan-kenalan. Hai, shalom. Selamat datang di DF, Domus Fidei. Oke, tidak usah duduk, sebentar lagi kita akan mulai. Saya akan jelaskan sedikit apa yang akan terjadi di DF malam hari ini jika ada yang baru datang pertama kali di tempat ini. Hari ini DF akan sangat-sangat spesial karena akan ada praise and worship, akan ada sharing, dan akan ada firman, ya, tentang integritas. Nah, malam hari ini kita akan dilayani oleh JSM Worshipper. Boleh saya minta JSM Worshipper untuk naik ke panggung? Iya. Dan karena saya sudah perkenalkan saya sudah perkenalkan pembicara, tidak enak rasanya kalau saya tidak perkenalkan worship leader kita malam hari ini. Namanya siapa? Boleh perkenalkan? Echa PD, bukan ya? Iya, oke, sudah siap semuanya? Aduh, mana ini semangatnya? Sudah siap? Siap. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, terima kasih Ko Gary. Karena saya belum menyapa tadi, sekali lagi saya mau bilang shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh kembali dikumpulkan di tempat ini semuanya dalam keadaan yang sukacita, amin. Semuanya sukacita? Amin. Oke. Karena kita sudah liburan ya, sudah cukup panjang. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali dikumpulkan dengan satu kerinduan yang sama untuk memuji nama Tuhan. Ada yang sudah rindu untuk memuji Tuhan di tempat ini? Ada? Semuanya ya? Puji Tuhan. Kalau begitu maka mari pada saat ini kita mau bersama-sama mengangkat pujian kita. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus adalah cahaya dan terang kita? Ayo angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Karena Yesus adalah cahaya dan terang kita, maka setiap apapun persoalan yang kita alami, setiap jalan apapun yang kita pikir sulit, kita percaya Tuhan Yesus sendiri akan pegang kita. Amin. Mari angkat tanganmu. Kita mau bersama-sama bersorak memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, saat ku melangkah bersamamu, ku tahu kau pegangku. Saat ku terjalan di jalanku,
tahu Kau yang mengangkat kami Tuhan. Angkatku, walaupun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, bukan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Bersama-sama kita mau serahkan. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Sungguh Yesus Tuhan adalah cahaya kita, amin. Ayo kita mau kembali lebih bersemangat lagi, bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Saat ku melangkah bersamamu, Kami tahu Tuhan, Engkau yang memegang kami. ku tahu kau pegangku. Saat ku terjatuh di jalanku, ku tahu kau angkatku. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah yang dalam, kami percaya Engkau yang memegang kami. Lembah yang kelam, bukan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Sama-sama kita mau katakan. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Benar Tuhan, Kau cahaya yang menerangi setiap langkah kami. Dan kini kami mau katakan Tuhan, meskipun kami dalam lembah kelam, kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kami. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, bukan selalu memegangmu. Biar kita katakan dengan penuh iman. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Bersiap bersorak bagi nama Tuhan. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saat ini kita yang rindu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau bersama-sama buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh benar Tuhan, Kau adalah cahaya kami. Kau adalah jalan yang terang bagi kami. Dan kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Engkau yang begitu rindu untuk kami datang ke hadirat-Mu. Engkau yang begitu rindu untuk kami boleh datang bersama-sama, kembali satu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, begitu banyak rancangan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya begitu indah, semuanya begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, meskipun kami sering mengecewakan Engkau, kami sering jatuh, kami sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu,
Kami mengucap syukur kalau kami mengenal Engkau sebagai Bapa yang begitu baik. Bapa yang selalu setia, Bapa yang selalu menerima kami dengan apa adanya. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu, kami boleh menaikkan setiap ungkapan syukur kami. Kami rindu kami boleh menaikkan setiap pujian kami. Sebab begitu luas kasih Tuhan. Begitu tak terbatas kasih bagi setiap dari kami. Kami mau datang untuk memberikan rasa syukur kami. Kami mau datang bawa hati kami yang rindu, yang limpah dengan rasa syukur untuk Engkau sendiri Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa kami yang baik. Kau Bapakku yang baik. Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatimu.
selalu memelihara kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami jalan sendirian. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau di dalam setiap tantangan hidup kami, ketika kami jatuh, kami tidak pernah sampai tergeletak, karena Engkau Tuhan yang memegang kami. Engkau memegang kami dengan tangan yang begitu kuat. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak tahu Tuhan, kami tidak tahu dengan apa kami bisa membalas setiap kebaikan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan, apa yang dapat kami perbuat, apa yang dapat kami berikan, selain memuji Engkau, selain menyembah Engkau, selain meninggikan nama-Mu yang kudus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Benar Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. lebih lagi Tuhan, kami mau tinggikan Engkau. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apa kami balas setiap kasih-Mu Tuhan. Apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Benar Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Ku sembah Yesus, kami sembah. Ku sembah Yesus, kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Suara-suara yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Mari pada saat ini kita mau lebih lagi mengangkat suara kita, setuju? Kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita, sorak-sorai kita bagi nama Tuhan. Biar segala yang bernafas, baik di surga maupun di bumi, senada memuji nama Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan kami. Roh
boleh duduk kembali. Saya percaya saudara-saudara yang terkasih di sini juga satu pemikiran yang sama kalau Tuhan adalah Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kita, amin. Dan kita semuanya pasti punya pengalaman iman pribadi masing-masing dengan Tuhan. Setuju? Di saat yang begitu sukacita ini, ada kayak rindu untuk boleh men-sharingkan pengalaman imannya bersama dengan Tuhan? Dari sisi kiri mungkin? Ada? Dari sisi sebelah sini ada? Ada? Ada yang rindu untuk men-sharingkan kebaikan Tuhan? Dari tim pemusik mungkin atau dari teman-teman singer ada? Silakan. Silahkan Cek Serly. Ya, shalom. Shalom. Nama saya Shirley. Saya bekerja di salah satu perusahaan kosmetik di Makassar, lokal brand. Sebenarnya saya mau kesaksian 2 minggu yang lalu, tapi karena 2 minggu yang lalu itu tidak ada ya sepertinya. Tidak ada sesi kesaksian, jadi saya pindahkan ke hari ini. Soalnya saya sudah janji kalau misal di link saya bakalan kesaksian. Jadi saya bekerja sebagai marketing affiliate di perusahaan tersebut. Selama bulan April memasuki bulan puasa, kita nggak ada event langsung. Biasanya kan kita buat event, ikut event yang di mall-mall gitu kan. Tapi selama bulan puasa itu kita sama sekali tidak adakan event. Nah, terus di situ saya sudah khawatir kan, sudah takut. Aduh, bagaimana ya penjualan bulan ini? Dan saya rasa setiap kali saya berdoa, setiap kali saya PP, Tuhan cuma bilang jangan takut, jangan takut. Beberapa bulan sebelumnya, saya ketemu dengan salah seorang klien di mall, dan sudah sempat kirim proposal ke klien tersebut, tapi tidak ada respon balik, tidak ada feedback. Saya tidak tahu, saya pernah berharap atau tidak di dalam hatiku, tapi saya berharap dia dealing. Nah, satu hari ketika saya sedang pelayanan di PDB Kids, ternyata ketika saya sedang pelayanan, ada chat masuk dari klien tersebut. Saya kira dia cuma tanya-tanya harga kembali. Tapi puji Tuhannya hari itu juga, tidak, keesokan harinya dia dealing. Dia dealing dan itu termasuk salah satu penjualan terbesarku sejauh ini. Itu yang saya syukuri, puji Tuhan. Dan yang saya mau sharingkan adalah kadang Tuhan itu tidak show off dalam hidupnya kita begitu. Tuhan itu show up ketika kita butuh dia ada di sana. Jadi ya seperti firman-Nya, jangan takut. Itu. Thank you. Terima kasih Cek Serly. Sebenarnya kalau kita percaya sama Tuhan, pasti Tuhan sendiri akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Ada lagi yang rindu untuk boleh men-sharingkan kebaikan Tuhan? Ada? Silahkan Pak. Terima kasih. Nama saya mungkin agak asing sedikit. Nama saya orang Timur, Conradus Rumsori, asal dari Maluku Tenggara Barat. Kebetulan saya merantau sampai di Makassar.
pengalaman saya untuk di saat di tahun 2000, saya lupa tahunnya, tetapi kejadian itu kakak saya dari kampung datang untuk berobat di Makassar. Berobat di Makassar, waktu itu saya dengan istri saya mengantar kakak saya ke rumah sakit yang dekat sentral, maaf, akademis. Sampai di sana saya antar masuk ke ruangan untuk pemeriksaan. Dokter yang menangani waktu itu adalah Dokter David. Ya. Begitu dokter melihat keadaan dari kondisi saat itu, dokter sudah dalam pemeriksaan berapa hari, dan hasilnya itu kemudian kami datang ke sana untuk dokter memberikan penjelasan bahwa keadaannya seperti ini. Ya. Dan waktu itu dokter sudah memvonis bahwa kakak saya itu masa hidupnya itu kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Nah, sehingga waktu itu saya kami pulang dan saat itu hanya dengan doa. Kami berdoa semoga kakak saya ini bisa sembuh dari penyakitnya. Tetapi karena dokter waktu itu sudah memvonis bahwa kurang lebih 2 minggu masa hidupnya. Dan dokter menanyakan, "Bapak asal mana? Kampung mana?" Saya sampaikan bahwa saya dari sini. Sehingga dokter sampaikan bahwa kalau mau untuk keluarga melihat kakak, mendingan kita bawa pulang ke kampung secepatnya. Ya. Dan waktu itu saya masih punya keyakinan, saya minta kepada Tuhan. Saya bilang kalaupun memang dokter sudah menyatakan bahwa kurang lebih 2 minggu, saya minta agar Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, agar kami bisa melewati semuanya itu. Dan pada akhirnya waktunya itu, saya dengan istri saya kami pulang, kami mengantar lagi ke rumah sakit. Di saat itu hari Jumat, Sabtu dan Minggu, karena sudah anfal. Hari Sabtu malam Minggu saya antar kembali ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, di rumah sakit, dokter kembali tanya saya, "Bapak, ini kakaknya mau meninggal di sini atau mau meninggal di kampung?" Nah, jadi saya bilang, kalau sudah seperti itu dok, saya upayakan. Pada akhirnya kakak saya waktu itu diinfus, dokter kasih hanya infus untuk penahan. Dan akhirnya waktu itu hari Senin saya datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan. Kebetulan waktu itu saya punya biaya susah sekali untuk saya mencari waktu itu. Karena saya harus penerbangan dari Makassar sampai di Ambon. Dari Ambon penerbangan lagi ke kabupaten saya itu namanya Saum Laki. Iya. Dan akhirnya waktu itu saya bagaimana caranya? Saya sampaikan sama istri saya. Berdoa saja, mudah-mudahan saya bisa sampai di kantor. Mungkin ada teman-teman saya membantu untuk anu. Puji Tuhan, waktu itu saya sampai ke teman saya bilang, bantu saya dulu. Saya pinjam waktu itu kurang lebih 15 juta. Karena penerbangan kami ke sana itu biaya bukan sedikit. Nah, pada akhirnya waktu itu saya dibantu sama teman. Pulang dari situ langsung saya bilang istri saya, "Coba cek tiket." Begitu dia cek tiket, hari Senin kami keluar subuh, hari Selasa pagi, penerbangan seharusnya jam 11. Tetapi begitu kami sampai di bandara, Lion penerbangan waktu itu didelay. Sehingga kami berapa jam itu tertunda sampai jam 4 sore. Jam 4 sore Makassar, jam 5 sudah di Ambon, sudah mulai gelap. Dan waktu itu, apa yang terjadi waktu itu?
Di saat kami dari rumah ke sampai di bandara, cuaca waktu itu panas terik. Tetapi di jam mulai kami di sore hari itu kami sudah mulai mau naik ke pesawat. Hanya seputaran di bandara itu saja yang gelap dan turun hujan deras waktu itu. Begitu kakak saya antar dia, kami jalan kaki, bukan naik bus yang untuk diantar kita. Kami turun dari situ jalan kaki. Saya tanya kakak saya, bisa tidak? Kok bisa? Dia bilang bisa. Puji Tuhan. Saya antar sampai di atas bandara. Itu kakak saya itu wajah mukanya itu bukan lagi seperti orang yang Dia punya wajah, Pak, mukanya seperti baju hitam ini. Jadi dia sudah wajah orang mati. Ya, wajahnya sudah. Dan akhirnya kami sampai di atas pesawat. Begitu dia kebasahan itu, kami penerbangan waktu itu sampai di Ambon. Sampai di Ambon begitu turun. Oke. Saya langsung bawa padahal waktu itu saya hanya mau transit. Tetapi karena dia punya permintaan untuk mau pergi pengobatan lagi, saya bawa pergi pengobatan oleh seorang pendeta. Suami istri pendeta itu bisa, kata waktu di Ambon itu mereka menyembuhkan orang-orang yang Lalu saya antar kakak saya ke sana. Kebetulan waktu itu saya lewati saja itu. Kakak saya sudah mulai anfal. Saya malam itu saya gelisah. Saya bilang, istri saya menelpon, kenapa kau harus bertahan di Ambon? Dan pada malam itu saya berdoa, saya mohon supaya diberikan kekuatan. Saya malam itu bawa lagi ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit Bayangkara. Begitu sampai di sana, dibantu oleh dokter. Saya kasih itu untuk dilihat hasilnya. Dan bilang, Bapak kenapa berani untuk Dan pada waktu itu, malam itu saya hubungi kakak saya, sepupu saya yang ada di Ambon, dipanggil pastor. Pastor itu saya lupa namanya. Pastor Bem, orang Belanda. Begitu dia datang, dia sampaikan, dia tanya namanya. Dan waktu itu di rumah sakit itu kakak saya anggap dia sudah meninggal di tempat. Sudah meninggal. Tetapi begitu pastor datang, dia sebut namanya. Kebetulan pastor itu waktu itu dia bertugas di daerah saya. Begitu pastor dia pegang namanya, dia panggil namanya. Elias, dia panggil 3 kali. Kamu bangun dan berjalan. Puji Tuhan, terjadilah saat itu, Pak. Kakak saya yang tadinya sudah kuanggap sebagai mayat yang jalan, tetapi begitu dia pastor dia pegang tangannya, begitu kami jalan, Pak. Begitu jalan, sampai di mobil, arah kembali lagi ke bandara. Sampai di bandara, perjalanan itu sampai di bandara jam 9 pagi. Kami berjalan kaki itu kira-kira dari sini sampai lewati lampu merah sedikit. Lampu merah kedua sana itu. Baru naik pesawat. Begitu sampai di pesawat, sudah sampai di atas pesawat. Waktu itu pesawat sudah mau take off, sudah jalan, terbang sampai di kampung. Adik saya sudah persiapan dengan ambulans, datang dengan bawa infus. Akhirnya malam itu, hari itu kami sampai di kampung. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mengembuskan nafas terakhir. Jadi dengan kesaksian saya itu yang saya lihat, Pak, dalam perjalanan yang saya anggap bahwa sudah jadi mayat, dan itulah begitu sampai di kampung, datang orang tua. Kami secara adat di sana itu dipanggil orang tua-tua untuk berbicara, untuk didoakan kemudian minta maaf kepada orang tua ibu saya, dan pada akhirnya waktu itu mengembuskan nafas terakhir. Jadi saya anggap bahwa itu artinya itu sebagai kesaksian saya di saat kita susah, memang kadang kita lupa sama Tuhan, atau di saat kita senang. Tetapi di saat-saat kalau kita sudah
susah, baru kita kenal sama Tuhan Yesus. Ya, tetapi semoga dengan kejadian ini untuk merubah kita punya kehidupan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Sebetulnya masih ada lagi, tetapi ya. Terima kasih Bapak untuk sharing yang begitu menguatkan. Mari saat ini kita boleh kembali bangkit berdiri. Mari kita mau menenangkan hati kita. Kita mau bersama-sama mengarahkan setiap fokus kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Sebab saat ini Tuhan kami rindu untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk boleh dapat menyembah Engkau. Sebab ketika kami melihat hidup kami kembali Tuhan, Kau menjadikan segala-galanya begitu baik. Dan kami begitu terkagum-kagum akan Engkau. Karena setiap perbuatan yang ajaib, setiap perbuatan yang begitu mengherankan kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam. Menyembah Engkau. Kami Ku buka mataku dan lihat wajah. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung segala yang baik hanya berasal semua dari yang Engkau. baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Di setiap kami Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Benar Tuhan, di setiap kami yang rindu untuk boleh menjadi penyembah-Mu. Kami rindu untuk boleh mengenal Engkau terlebih lagi Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Kami sungguh terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari lebih lagi kita katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Setiap janji kami Tuhan, Lebih dalam setiap dari harapan semua kami yang ku kenal. untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Benar Tuhan, Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. mari naikkan setiap sembah, rasakan setiap hadirat Tuhan. Shut
mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Ketika saat ini kami boleh hadir di sini, ketika kamu boleh datang di dalam acara persekutuan doa DF ini, bukan karena kekuatan kami, namun karena kasih-Mu yang memampukan. Di sela-sela kesibukan kami juga belajar untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memanggil kami untuk datang, bersekutu, memuji, menyembah, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, berdoa, Kau boleh curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, bagi kami semua. Untuk hamba-Mu, yang selalu tetap belajar untuk melayani-Mu, melalui pewartaan sabda. Biarlah segala yang boleh diperkatakan, bukan karena kepandaian, kekuatan, kebijaksanaan hamba, tapi karena Roh Kudus-Mu sendiri ingin berbicara. Kau boleh juga urapi umat yang hadir di sini, supaya hati kami boleh sama-sama terbuka, belajar tentang firman Tuhan, arti integritas, dan kami boleh menjadi seorang Katolik yang penuh integritas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini acaramu, beracaralah sebebas-bebasnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Suara saya cukup jelas ya, karena kalau dari depan kayaknya nggak seberapa kedengaran. Oke, ada beberapa wajah baru. Ada yang pertama kali datang ke sini mungkin? Boleh angkat tangan. Pertama kali datang. Oh, di belakang ada satu, ada dua. Wah, beri tepuk tangan dong untuk mereka teman-teman yuk. Luar biasa. Terima kasih untuk datang di dalam acara DF ini, acara yang luar biasa. Saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Brother Budi Kusumo. Saya sebenarnya orang Surabaya, ya, tahulah dari logat saya ya. Tapi saya tinggal di Jakarta. Pelayanan saya masih terdaftar sebagai BPK Surabaya, Badan Pelayanan Keuskupan Surabaya, sedang berusaha ditransfer ke Badan Pelayanan Keuskupan Jakarta. Masih proses pemindahan. Saya sudah menikah, saya punya 2 orang anak, istri 1. Ya istri cukup 1, bukan masih 1 ya, cukup 1. Anak udah 2, 1 remaja, 1 masih kecil, bedanya memang jauh. Dan bukan sebuah kebetulan bahwa saya bisa hadir di sini, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau nanti teman-teman bersaksi, ada kesaksian, ya, kemudian ada yang deal-dealan. Saya bersaksi kebaikan Tuhan bahwa saya boleh melayani di tempat ini. Kenapa? Tadi saya bilang kepada Sela, kemarin saya pelayanan di KDK VDI, ya itu kemarin ya, berarti saya kemarin pagi saya datang. Pesawat saya itu mau mendarat, Bapak Ibu. Pesawat saya udah siap mau mendarat, rodanya udah keluar, kaptennya udah bilang prepare for landing, ya cabin crew prepare for landing, seperti itu. Tiba-tiba nggak jadi mendarat, pesawatnya naik lagi, rodanya dimasukkan lagi. Putar-putar seperti itu ya, putar-putar. Dia bilang kita berputar di atas ketinggian 4.000 kaki atau berapa ribu meter gitu loh, saya lupa. Tiba-tiba kaptennya bilang seperti ini, kita nggak jadi mendarat karena ada masalah dengan pesawat kita. Wush. Baru pertama kali kapten terus terang ya. Kita nggak jadi mendarat karena ada masalah dengan pesawat kita. Kita akan melakukan hard landing. Saya kira apaan tuh hard landing ya? Tapi dulu saya pernah bercanda dengan Om Adi, ya. Kalau dipanggil untuk pelayanan, saya nggak takut. Kenapa? Pasti selamat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai, amin. Pasti selamat tiba di Makassar. Karena pelayanan, kalau liburan, nah itu takut saya. Waduh selamat gak ya, selamat gak ya. Tapi kan Tuhan ini kan saya mau melayani. Pasti selamat. Ya puji Tuhan, pendaratannya mulus kok, ternyata mulus. Saya gak ngerti arti hard landing itu apa, apakah terlalu bumpy atau bagaimana. Tapi ya ternyata puji Tuhan saya mendarat dengan selamat. Meskipun agak delay sedikit ya. Oke, hari ini kita punya topik berjudul integritas. Diambil dari kitab Lukas bab 16 ayat 10. Bisa ditampilkan mungkin? Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1.
Ada satu klip yang ingin saya tunjukkan, bisa dimainkan tim multimedia. Kita akan berbicara integritas. Apa sih integritas itu? Bisa dimainkan klipnya? Ada suaranya? Ada seorang anak kecil ke toko permen ya. Nah, kebetulan dia ngambil, dia mau beli permen. Ditimbang, udah tahu harganya. Suaranya ada? Oke, gak apa-apa, saya sambil ini ya. Dia bayar dengan uang nominal yang cukup besar. Ada kembalian. Berikanlah kembalian itu dari orang tua kepada si anak kecil. Ketika anak kecil sudah selesai mengambil kembaliannya, anak kecil menyadari, ternyata kembaliannya double. Jadi kembalian uang itu lebih banyak. Anak kecil berpikir, sebenarnya dia malah untung ya. Wajahnya sudah penuh intrik gitu. Tapi ternyata anak itu memutuskan untuk kembali. Dan memberitahu pada si orang tua bahwa kembaliannya itu double. Dan uangnya memang lengket saat itu. Anak ini jujur kepada bapak itu dan dia merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Saya kira bakal dikasih permen tambahan, ternyata enggak. Beli juga bapaknya itu ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, apa sih integritas? Saya akan bacakan di sini dari Kamus Webster. Dikatakan di sini adalah kualitas atau kondisi moral yang teguh, terhormat, jujur dan tulus. Ada lagi, seseorang yang bernama David Jeremiah berkata, integritas adalah memelihara komitmen saya, sekalipun keadaannya sudah berubah ketika saya membuat komitmen itu. Ada yang ketiga dari William D. Lawrence mengatakan bahwa integritas adalah integrasi antara kehidupan seseorang dengan nilai-nilai rohani yang dipegangnya. Kok kalimatnya susah banget ya? Bapak Ibu, saya main simpel aja. Integritas itu adalah doing right when nobody watching. Melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Itu integritas. Ketika seseorang berani melakukan integritas, meskipun gak ada yang lihat, dia berani melakukan yang benar. A, B, B. Bukan kalau ada orang lihat, oh aku A. Ada orang gak lihat, aku B. Ini terjadi kepada saya. Saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan ketika kau izinkan, ya saya diberi talenta Tuhan untuk mewartakan sabda Tuhan. Ketika kau memberikan talenta ini, saya akan melayani Tuhan kemanapun kau utus saya. Saya akan pergi kemanapun kau utus saya Tuhan. Bapak Ibu, integritas saya diuji ketika saya melayani PD-PD, ya masih oke PD-PD. Sampai ketika saya melayani di perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena kita tahu di dalam pewartaan tuh ada yang namanya persembahan kasih. Ya Bapak Ibu tahulah. Mereka sebagai ucapan terima kasih untuk pelayanannya berupa jumlah uang dan sebagainya. Saya udah terbiasa melayani PD-PD, sampai akhirnya ada perusahaan yang memanggil. Ketika saya melayani perusahaan, persembahan kasih yang diberikan sangat besar. Apalagi perusahaan-perusahaan go public. Perusahaan apa-apa TBK, apa-apa TBK. Integritas saya diuji. Godaan itu ada loh Bapak Ibu. Bahkan menjadi seorang pewarta itu ada godaannya, nggak main-main. Kenapa? Karena ketika saya melayani di pewarta, wah besar juga. Budi, ingat, lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan dananya untuk pelayananmu berikutnya. Tapi ada juga, ada godaan dari PD. Ini Pak, bisa nggak melayani? Wah, jamnya bersamaan dengan PD-nya perusahaan. Ada integritas. Padahal yang ngomong dulu PD yang kecil. PD perusahaan baru menghubungi saya berikutnya. Integritas diuji. Ini benar terjadi. Oh, ayatnya di sana ya, bukan di sini. Dikatakan barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka akan diberikan perkara besar. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika integritas saya diuji, saya harus belajar taat. Melakukan yang benar. Gak ada yang lihat loh Bapak Ibu. Gak ada yang lihat. Loh jelas kan saya bisa milih. Mau PD biasa atau perusahaan. Saya bisa milih. Ada godaan? Ada.
tapi puji Tuhan sekali ketika saat itu Tuhan mengingatkan saya, Bud, kamu masih ingat gak komitmenmu? Masih ingat gak integritasmu? Kamu janji bahwa siapapun media menghubungi terlebih dahulu, kamu melayani. Saya diingatkan Tuhan memegang integritas, setia dalam perkara kecil. Coba bayangkan kalau kita tidak punya integritas. Kalau hati saya melenceng saja, 1 derajat, yalah Tuhan, sekali-sekali dah aku tolak PD yang kecil ini, aku ambil yang perusahaan karena PK-nya lebih besar, kok lebih enak. Sekali aja Tuhan. Saudara, itu hati saya udah melenceng 1 derajat. Integritas saya udah melenceng 1 derajat. Tahu nggak? Ketika seseorang punya integritas yang melenceng 1 derajat, tujuannya itu adalah kehancuran. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah pergi kalau kita misalnya ke luar negeri ya. Saya berangkat dari Makassar, mau pergi ke New York, ke Amerika. Kemudian dikatakan di sana bahwa pilotnya harus 27 derajat ke arah sana. Harus ke arah sana sampai di New York. Kira-kira kalau misalnya pilotnya ketiduran, kemudian pesawatnya nggak sengaja melenceng 1 derajat, 28 derajat. Pertanyaan saya, nyampe nggak di New York? Nyampe nggak? Enggak. Bahkan mungkin akan melenceng jauh, betul? Akan melenceng sangat jauh. Hanya 1 derajat. Artinya apa? Ketika kita tidak punya integritas, tidak memegang, kita mau toleransi dikit saja, itu akan menjadi habit. Dan hidup kita akan menjadi ke tempat yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu, coba kita ingat baik-baik. Masalah apa yang Anda alami saat ini? Apakah ada karena integritas perkara-perkara kecil yang tidak kita lakukan? Apakah ada hal-hal kecil yang tidak kita komitmen? Biasanya, oke, hari ini saya mau diet, mau olahraga, ya, mau olahraga. Kan olahraga itu kan makan sehat gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, cheat day lah ya, makan mie palu gitu ya, babi turi-turi gitu, cheat day, ya. Tapi dalam perjalanan kalau kita tidak komit, lama-lama ntar hari Selasa, gak apa-apa lah cheat day sekali lagi. Kurus enggak Bapak Ibu? Ya enggak. Langsing enggak? Ya enggak. Karena menuju ke tempat yang tidak kita sukai. Seseorang yang tidak memiliki integritas, dia akan berjalan dalam lembah kekelaman pada akhirnya. Kita belajar dari Yesus. Yesus itu adalah pribadi yang penuh integritas. Dia turun ke dunia, dia menjalani rancangan Allah, harus. Yesus pernah dalam tanda kutip sedikit nego loh. Jikalau cawan ini boleh berlalu daripadaku. Tapi kan Yesus kembali, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Tapi Yesus tetap fokus integritas. Akhirnya apa? Keintegritasan hidup Yesus itu membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itu loh. Jadi Bapak Ibu, ayatnya tolong ditampilkan yang setia dalam perkara kecil. Bahwa dikatakan di sini, ketika Kristus setia dalam perkara kecil, perkara besar apa? Keselamatan seluruh umat manusia. Ini juga menjawab pertanyaan orang Katolik pada umum, orang Kristiani pada umumnya. Yesus kemana usia 13 sampai 30 tahun? Ada yang tahu nggak? Nggak dicatat loh itu di Alkitab. Dicatat sampai usia 12, kemudian dia bertumbuh dengan kasih karunia Allah, kemudian berikutnya usia 30. Dulu ada teori yang mengatakan Yesus ke India dan sebagainya. Itu hoax, bukan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam usia 13 sampai 30, Yesus hidup dalam integritas hukum-hukum yang diberikannya sebagai orang Yahudi. Jadi dia tumbuh dengan gaya hidup Yahudi, usia 12, usia 13 dia harus ikut bar mitzvah namanya. Bar mitzvah itu adalah kehidupan orang Yahudi di mana seseorang itu menjadi dewasa. Tanda seseorang sudah menjadi dewasa, dia boleh mengikuti kegiatan-kegiatan di sinagoga. Pembacaan hukum Taurat, itu yang dilakukan Yesus. Kenapa? Ini kan firman yang dia berikan sendiri di perjanjian lama. Maka dia ketika hadir di dunia, dia mengikuti apa yang dia katakan. Hidup sesuai firmannya sendiri, integritas. Dari sanalah keselamatan baru terjadi. Bapak Ibu di sini,
Hari ini kita akan belajar integritas, itu ada 3 elemen dalam hidup kekristenan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. 3 hal ini akan kita bahas. Katakan bersama-sama dengan saya, pikiran. Sekali lagi, katakan bersama-sama dengan saya, pikiran. Dari 2 Korintus bab 10 ayat 5. Yuk kita baca bersama-sama, 2 Korintus bab 10 ayat 5. Tampilan 3, 2, 1. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya bahwa ketika seseorang ini, pikiran kita ini medan perang loh Bapak Ibu. Betul ya? Pikiran ini medan perang. Kalau saya belajar dari studi demonologi dan angelologi atau ilmu malaikat dan setan, setan itu punya kemampuan mengamplify, membesarkan kecemasan, ketakutan pada pikiran kita. Tapi kita punya power, kehendak untuk mengatakan tidak. Kita punya. Pikiran kita medan perang. Pikiran kita itu melakukan pekerjaan yang paling mudah di dunia itu. Di dunia ini. Apa Bapak Ibu? Menghakimi. Lihat. Contoh, lihat Marcella. Gitu ya. Kecil, kacamataan, elek gitu ya. Menghakimi. Enggak ya Marcella ya, mana? Pulang saya enggak diantar saudara Bapak Ibu. Ya, menghakimi, kecil, jelek apa, menghakimi. Lagi viral, hamba Tuhan yang membuat guyonan terhadap agama lain, tahu ya Bapak Ibu? Kalau lihat komen-komennya itu, aduh saya sedih. Lihat komennya netizen, aduh saya sedih. Penilaiannya terhadap pribadinya, aduh sedih banget, kasar-kasar banget. Kita belajar jadi orang, jangan pernah menilai seseorang, menghakimi seseorang, itu pribadinya. Tetapi yang perlu dinilai itu adalah tindakannya. Coba kita belajar dari Yesus. Yesus itu membenci perbuatan dosa, tapi tidak pernah membenci orangnya. Bapak Ibu, pikiran kita, itu kalau punya integritas, kita akan belajar bahwa pikiran kita diletakkan apa yang kira-kira Kristus pikirkan. Kalau melihat orang berbuat dosa, kalau melihat orang berbuat jahat, kalau melihat orang melakukan pelanggaran, apa yang ada di pikiran kita? Belas kasih? Atau penghakiman? Memang kok orangnya kayak gitu. Memang kok tindakannya kayak gitu. Oh aku sudah kenal Gary, orangnya memang suka makan. Makanya oversize. Besok saya nggak diajak makan lagi, saya paling suka kalau pergi sama Gary ya, makanya enak-enak. Ger, hari ini menunya apa? Wes, dia langsung bawa menu buffet gitu ya. Mau makan apa bro? Ya, menilai, menghakimi, penghakiman tuh hak milik Tuhan, bukan kita. Jangan pernah menilai anak kita. Oh ya anakku yang pertama itu memang mokong, memang nakal, memang menceno. Anakku yang kedua yang lebih nurut, menilai pribadinya. Orang Katolik yang punya integritas di dalam pikiran, dia punya pikiran yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh Kristus. Ketika melihat seseorang yang berbuat dosa, maka pikirannya dia adalah penuh belas kasih. Kenapa ya kok Gary seperti itu? Kenapa ya kok Bro Ardi seperti itu? Apa yang bisa aku bantu? Itu loh, pikiran yang memiliki integritas. Ada satu klip video, bisa dimainkan yang klip video kedua. Ini kayaknya dalam bahasa Inggris ya, tapi saya akan bantu terjemahkan. A man was waiting at an airport for a long distance flight. Ada His flight was delayed and so he had a little ya, spare time. Mau berangkat, He saw a tapi deal karena on some dia cookies delay, and thought he should treat himself. Nah, dia He beli bought kue. quite a few cookies because he thought it might be quite a Karena dia long tahu delay. itu delay He pesawatnya took a agak seat lama. near a man and Suaranya started kecilin to aja, read the jadi saya bantu magazine he terjemahkan. also picked up earlier. Dikit-dikit. He Sehingga exchanged dia a duduk, glance with the other di depannya man ada and then seseorang. tried to avoid eye contact Mereka as he saling went back bertatap to ya. reading. While he was Makanya si engrossed orang in his ini, magazine, nah, he happened to see that the dia man melihat sitting orang yang di beside depannya him itu ngambil boldly kue. grabbed a cookie from the container. Kue He yang initially dia beli, ignored yang the si incident orang to jas ini yang avoid a beli. scene. He grabbed a cookie Nah, si himself orang jas ini and went merasa back nggak to his nyaman, kan? magazine. But the man Ini seemed kok to have kueku kok enjoyed the dimakan cookie ya sama so orang much depan.
he took another one and Kemudian dia melihat started eating it orang yang too. pakai baju biasa This ini, continued dia for a makan while, kue, and with terus each dan passing sebagainya. moment, he Sehingga began to malah get orang yang pakai more baju jas and ini more atau si jas gitu irritated. aja ya, saya Every bilangnya. time he Si took a jas ini cookie, nggak nyaman so did gitu the loh. other man. When the last cookie was Nah, left, the ketika kue man terakhir nervously mau took that diambil cookie sama orang yang and pakai broke it baju in half. kotak-kotak ini, He dia offered the memecahkan other jadi dua dan to the menawarkan man kepada si and jas ini. smiled. The man took the cookie and could not believe the other Dia itu, man's nerve. He was thinking in his head, nemen ya, how aku yang beli kue ungrateful tapi dia could that yang man makan. be? The other man then left and took the Nah, akhirnya container orang with ini him. selesai pergi This dan guy membawa couldn't believe what had busnya. just happened. He was relieved when his flight was called. kemudian He gathered saatnya his dipanggil, belongings. dia mau As he berangkat, lifted his dan dia bag, baru sadar. he saw that there was a Ternyata kue yang full dia beli container of belum cookies dia sentuh. right there. He was totally shocked, totally surprised. It caught him off Dia guard. kaget. He thought to himself, Dia kaget bahwa If my jika cookies are kueku ada here, di sini, then wait, makanya aku makan kuenya those siapa? cookies were his. The other man had shared his cookies whilst he was thinking Nah, he dia was menilai the kan, dia one menghakimi. doing the sharing. Oh, nemen ya, Whilst aku yang he beli was kue, kok angry kamu yang and makan, tapi ternyata irritated, kuenya nggak the other kesentuh. man was being generous and kind. He felt so bad for what had happened, but he couldn't Nah, find dia the other berusaha man untuk minta maaf anywhere kepada orang itu, and tapi didn't dia know tidak how to bisa menemukan apologize. dimanapun orang itu berada. Things are not always as they appear. Sometimes we selalu apa make yang quick kita lihat, assumptions about people, circumstances, and situations. We judge Jangan them, buat asumsi, label jangan them, buat and menghakimi, put them jangan into a nge-label box, mereka. not recognizing that there is a much bigger picture. Sometimes we meet someone in a particular state, stage, or phase of their life and stereotype them to Jangan be a juga certain melakukan way. stereotype, Don't ya. be so quick to Jangan judge. menghakimi begitu cepat. You never know when you Kita might nggak tahu find kapan kita yourself bisa menemukan diri walking kita. in Kita someone nggak- kita nggak else's ada di shoes. sepatu mereka, And jadi remember, kita nggak tahu the gitu. best apology is changed behavior. Bisa bayangin ya Bapak Ibu, yang pakai jas makan, jengkel kepada mereka yang pakai baju, yang dia pakai baju kotak-kotak. Yang orang jasnya baru sadar kuenya dia ternyata belum dia sentuh. Berarti yang kurang ajar siapa Bapak Ibu? Yang jas ya, dia makan kuenya orang itu ya, tapi dia mau berbagi. Jangan pernah menilai seseorang karena kita nggak tahu apa yang mereka hadapi. Jangan juga stereotype. Tahu ya, stereotype itu gini. Ini istri saya selalu negur istri saya. Istri saya mesti punya gini, kalau lihat orang gendut pasti males. Istri saya punya pandangan seperti itu. Kalau lihat orang gendut pasti males. Loh, belum tentu loh ya. Orang gendut yang gimnastik pun ada loh. Yang sampai salto-salto pun ada. Belum tentu loh. Makanya saya berusaha gak gendut Bapak Ibu. Kalau saya gendut gawat, saya di stereotype. Pokoknya orang gendut siapapun pasti males. Di stereotype. Satu perbuatan mencemarkan semuanya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Pikiran yang memiliki integritas adalah pikiran yang kita tahu apa yang Kristus pikirkan. Amin. Yang kedua, saya berbicara perkataan. Matius bab 5 ayat 37. Matius bab 5 ayat 37. 3, 2, 1. Ya, tidak. Lainnya berasal dari si jahat. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Bapak Ibu, seorang Katolik yang baik, yang berintegritas di dalam perkataannya, dia punya 3 hal. Yaitu baik, benar, dan bermanfaat. Saya kasih contoh. Baik. Apakah hal yang kita ucapkan ini benar-benar dalam tutur kesopanan? Kalau kita lebih muda, misalnya saya kan masih 25 tahun gitu ya, manggil Koko Gary, kita sopan. Anak muda zaman sekarang nggak tahu bener apa enggak ya Bapak Ibu. Ini nggak tahu ya. Katanya seringkali juga kurang sopan santun, katanya. Masuk rumah orang nggak nyapa orang tuanya, ya generasi Z katanya. Pokoknya lihat handphone doang nggak nyapa. Kan masuk dulu kalau saya masuk kan disuruh manggil, Om, Tante, Su, Ai, kita berbicara sopan. Ngomong sama orang tua kita juga sopan. Baik, tutur katanya sopan. Kedua, benar. Apakah yang kita katakan ini akurat enggak? Jangan ngomong gini, katanya koncoku, katanya temenku, si A itu masalah loh.
Katanya temanku si B, si A itu juga masalah. Katanya temanku si C, si B itu juga masalah. Katanya. Apakah akurat? Itu istilahnya seperti gini Bapak Ibu. Capjay, ya. Nasi ya dicampur bumbu capjay, campur ayam, campur brokoli, campur kemudian jeroan, jadinya enak itu. Artinya apa? Omongan kadang-kadang nggak sesuai kenyataannya, tapi karena dibumbu-bumbui jadi lebih seru Bapak Ibu. Kan kayak gosip ya, semakin digosok semakin digosok semakin. Yang ketiga, bermanfaat. Apakah perkataan kita ini perkataannya bermanfaat enggak? Apakah kalau kita ngomong ini memberikan solusi enggak? Apakah yang kita katakan ini bisa membantu teman kita enggak? Daripada ngomong masalah gosip, bantu masalah solusi. Di dalam sel saya, kita sharing, ada sharing. Oh iya, aku ada gini, aku ada masalah dengan mertuaku. Karena seringkali enggak cocok masalah urusan dapur dan sebagainya. Dalam sharing kelompok sel. Kemudian setelah acara sel selesai, kumpul. Gimana mertuamu? Oh iya, mertuaku itu memang cerewet. Masa salah meletakkan garam sama gula aja marah-marah. Ya. Kemudian masa ini salah meletakkan kecap aja sudah marah-marah. Kecap manis, kecap asin udah marah-marah. Malah dibumbu-bumbui, dipanas-panasi. Coba kalau perkataan yang baik kan bisa dirubah. Coba kamu belikan makanan untuk mertuamu. Coba kamu ajak mertuamu jalan-jalan. Coba kamu ajak mertuamu itu shopping ya. Coba ajak mertuamu itu pedicure manicure. Coba nonton bersama mertuamu Queen of Tears gitu ya. Coba ajak nonton dan sebagainya. Punya solusi. Orang Katolik yang punya integritas di dalam perkataan, bahwa setiap perkataannya itu memberikan solusi. Kalau tidak memberikan solusi, jangan dikatakan. Kalau hanya dibuat untuk ngerumpi, jangan dikatakan. Kalau dibuat hanya untuk gosip, jangan dikatakan. Percuma Bapak Ibu, percuma. Kedua, berbicara perkataan. Yang ketiga, saya berbicara perbuatan. Katakan bersama-sama dengan saya, perbuatan. Katakan lagi, perbuatan. Yakobus bab 1 ayat 22. Yuk. 3, 2, 1. Pelaku firman. Beberapa saat yang lalu, ada seorang yang cukup terkenal, tersandung kasus korupsi, merugikan negara 270 triliun sekian. Kita tahulah siapa itu. Saya tidak mau menghakimi orangnya, karena saya bukan Tuhan. Yang saya sayangkan, itu fotonya disandingkan ada abu salib, kemudian dan foto korupsi. Saya miris. Kenapa? Karena menjadi batu sandungan. Karena apa ya? Kita datang ke dunia ini membawa nama Kristus. Jangan sampai nama Kristus kita ini rusak karena tindakan kita. Yes, kita manusia berdosa. Yes, kita bertobat. Sekali lagi, kita tidak berhak menghakimi mereka, pasangan itu kita tidak berhak menghakimi. Tapi kita belajar dari perbuatannya. Bapak Ibu, jadilah orang Katolik yang memiliki perbuatan yang baik. Amin. Senggol kiri kanannya. Yo, berbuat yang benar ya. Senggol kiri kanannya. Berbuat yang benar ya. Berbuat yang benar itu susah Bapak Ibu. Susah. Saya selalu katakan, loh berbuat yang baik itu gampang. Kalau dulu saya pernah bilang kan, apa yang baik itu belum tentu benar. Tapi apa yang benar pada akhirnya baik. Baik itu relatif. Apa yang saya baik menurut Anda mungkin enggak. Apa yang menurut Anda baik itu bagi saya enggak mungkin. Baik itu relatif, benar itu eksklusif. Benar itu pasti 1 + 1 sama dengan 2. Enggak boleh ada yang lain. Di luar itu salah. Bapak Ibu, 3 hal tadi, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya agak review dikit ya.
Pikiran yang berintegritas adalah pikiran yang searah dengan apa yang dipikirkan Kristus. Perkataan yang berintegritas itu adalah baik, benar, dan bermanfaat. Perbuatan yang berintegritas adalah perbuatan yang benar. Bukan baik ya, benar. Itu adalah integritas. Itu yang dilakukan Yesus. Yesus dalam hidupnya itu melawan arah yang kepercayaan orang-orang gak setuju sama dia. Tapi dia melakukan benar, yang benar itu seperti ini. Makanya dia dibenci orang dan sebagainya. Yes, orang yang benar di hadapan Tuhan pasti ada musuh. Pasti. Benar, jalan, melawan arah. Bagi dunia seperti ini, kebenaran menghadap sana, maka saya tetap jalan ke arah sana. Bapak Ibu, belajarlah setia dalam hal-hal kecil ini. Belajarlah setia dalam pikiran yang benar. Belajarlah setia dalam perkataan yang bermanfaat. Belajarlah setia dalam perbuatan yang benar. Maka mukjizat akan terjadi dalam hidup Anda, amin. Benar. Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara besar. Saya punya saudara. Dia tinggal di Irian ya, Dia itu kalau mau buka usaha, dia nggak mau buka usaha kecil. Dia pengennya langsung perlu modal besar, langsung buka toko, ditata sistemnya, langsung ditata raknya, langsung bisa jualan. Langsung pengennya modal besar, tapi nggak mau kalau dimulai dari kecil dulu. Ya mana bisa? Kenapa harus setia dalam perkara kecil? Karena seseorang kalau diberikan perkara besar dan dia tidak siap, maka kehidupannya akan berantakan. Saya kasih contoh. Ada seorang jago kripto. Tahu ya Bapak Ibu ya, cryptocurrency, kayak Bitcoin kayak gitu. Jago. Sukses. Ratusan miliar kekayaannya. Masih muda, 20-an. Ketika dia sukses, dia mulai nyenggol-nyenggol orang yang jago saham. Bapak Ibu kalau lihat sosial media pasti tahu. Yang jago saham ini, itu udah tua, ya rambutnya udah putih semua, disenggol, ya perkataannya, tutur katanya kurang sopan, senggol, coba ya, aku aja muda ini udah kekayaannya sudah setengahnya dia, berarti kalau aku seusia dia pasti saya salib. Anak muda kalau diberikan kesuksesan dengan cepat, itu mentalnya gak akan siap, dia pasti akan jatuh di dalam dosa kesombongan. Makanya kenapa Tuhan tidak akan diberikan perkara besar. Belajar perkara kecil dulu. Karena bagi Tuhan, karakter lebih penting. Berkat itu gampang. Saya selalu katakan berkat itu mudah. Karakter tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Tuhan bisa hanya membantu mengarahkan karakter kita yang mau belajar untuk merubah diri kita. Karena kita punya kehendak bebas. Bapak Ibu, perkara-perkara kecil itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Hari ini, apapun yang Anda lakukan, belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Kalau Anda ingin kurus, belajar besok olahraga jalan kaki. Nggak usah bingung lari maraton langsung 100 kilo Makassar ke Manado, Makassar ya ke Manado, nggak usah. Ya, lari nggak usah, belajar jalan dulu. Belajar mengatur makanan sehat. Hal-hal kecil. Bangun pagi, aku mau dekat sama Tuhan. Belajar, bangun pagi jangan lihat TikTok dulu. Jangan lihat Netflix dulu, belajar buka lagu pujian penyembahan. Buka YouTube-nya Domus Fidei, gitu ya, lagu-lagunya. Belajar hal-hal kecil, small things matter. Pertanyaan berikutnya, Bro Budi, saya ini sudah pengen punya integritas, tapi ada halangan. Bapak Ibu tahu halangan berintegritas itu apa? Cuma 2. 1 adalah tekanan masyarakat, 2, saya sampai lupa. 2, kepentingan diri sendiri. Saya kasih contoh. Pertama, tekanan masyarakat. Sebelum saya ke Makassar, hari Minggu kemarin saya bertemu dengan, bukan anak baptis, bukan anak nikah, maksudnya gimana ya, wali nikah. Saya wali nikahnya. Kalau ini apa ya namanya? Ya orang yang menikah ya. Orang yang menikah, saya wali nikahnya. Kebetulan pasangan suami istri ini, saya katakan AB, gitu aja ya, AB. Dia punya seorang korsel. Seorang korsel yang hebat. Istrinya seorang singer, cowoknya korsel. Dia memegang prinsip, dia menjalankan pengajaran gereja Katolik. Orang yang luar biasa, pasangan yang luar biasa. Ketika menikah, ternyata dia didiagnosis bahwa si cewek itu baik-baik saja, tapi si cowok itu spermanya 0.
alias tidak bisa punya anak. Mereka sempat jatuh, mereka sempat menangis, mereka sempat kecewa kepada Tuhan. Tekanan masyarakat kuat, tekanan papa mamanya, mertuanya kuat. Sudahlah, mereka sama-sama orang Katolik. Kamu itu aja, bayi tabung aja, inseminasi buatan, apa IVT atau apapun itu loh. Bayi tabung aja. Kita tahu dalam gereja Katolik tidak boleh kan? Tidak boleh. Tapi mereka tetap mau melakukan, mereka sudah mau berangkat, sudah ngatur, tapi mereka merasa nggak benar, ini integritasnya nggak ada. Kan kita sudah janji setia kepada Tuhan. Kalau saya melakukan bayi tabung, berarti saya nggak setia kepada Tuhan. Tapi tekanan masyarakat begitu besar. Dipepet terus sama mertuanya, dipepet terus sama orang tuanya. Loh, kalau memang jalan Tuhan, kenapa tidak? Ternyata kamu dikasih anak lewat jalan ini. Gak ada sih namanya jalan Tuhan tuh ngelewati. Oke, jalan Tuhan kamu harus berbuat dosa baru dapat ini. Gak ada. Karena Tuhan tidak ada bayangan antara ya dan tidak. Di luar itu adalah si jahat. Ketemu sama saya, puji Tuhan. Mereka belum melakukannya. Saya katakan kepada mereka, pegango integritasmu di dalam Tuhan. Setiao di dalam perkara kecil. Jangan pernah melakukan inseminasi buatan. Saya katakan, kalau di dalam hukum, itu namanya ada pasal berlapis. Tahu ya Bapak Ibu ya? Pasal berlapis. Inseminasi buatan itu dosa berlapis. Jangan. Yang pertama, kamu playing God. Dosa kesombongan. Kamu yang menentukan aku pengen punya anak. Tuhan belum ngasih, tapi kamu maksa. Dosa kesombongan. Kamu yang ngatur. Kedua adalah dosa pembunuhan. Kok bisa? Sel telur pasti banyak yang dibuai. Diambil 2, 3, lainnya dibuang. Padahal sudah ada kehidupan. Yang kedua pembunuhan. Yang ketiga dosa masturbasi. Yang cowok harus melakukan onani masturbasi untuk mengeluarkan spermanya. Pasti bayangin yang enggak. Betul ya? Enggak mungkin kan kamu bayangin lilin bisa masturbasi. Enggak mungkin kan bayangin kursi bisa masturbasi. Enggak mungkin. Pasti bayanginnya enggak. Dosa berlapis. Mereka, waktu itu saya katakan kepada mereka, yuk kembali kepada Tuhan. Setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberikan mukjizat. Saya tidak berani janji, kamu pasti punya anak. Saya nggak berani janji, karena saya bukan Tuhan. Setia, nanti kita lihat rencana Tuhan seperti apa. Bapak Ibu, kalau di sekeliling Bapak Ibu itu penuh tekanan, kalau Anda yang ingin melakukan hal yang benar, sedangkan teman-teman Anda melakukan hal yang curang, biarin. Karena hidup kita bukan bertanggung jawab antara kita dengan teman kita. Hidup kita tanggung jawab antara kita dengan Tuhan. Bukan dengan teman kita. Betul? Mau temanmu mau main curang, mau nyogok, mau korupsi, lakukan dengan kejujuran. Anda mau dihina, Allah kamu sok suci. Misalnya istirahat jam 12 sampai jam 1. Udahlah bos belum datang, jam 1 aja lah, jam setengah 2 aja deh, telat-telat tetap lakukan integritas. Ya udah jam 1 selesai saya akan kembali bekerja. Udahlah jangan kayak gitu, biarin. Because our life is our responsibility to God, not to our friends. Yang kedua, saya berbicara karena kepentingan diri sendiri. Karena seringkali kedagingan kita itu mengganggu integritas. Bapak Ibu, saya ini suka main game online. Game saya itu Clash of Clans, kalau tahu ya. Kalau di sini pasti ada yang tahu ya, game kalau para cowok, game COC namanya ya. Saya main sudah zaman anak saya belum lahir sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada itu, masih aktif saya ya. Kalau pulang kerja, kan integritas sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, luangkan waktu dong anak-anak. Saya komit mau meluangkan waktu dengan anak-anak. Bermain dengan anak-anak saya, tanya anak saya yang remaja gimana, sekolah dan sebagainya. Tapi yang namanya kedagingan, yang namanya kepentingan diri sendiri, wis besok elah enak ya, papa tak main game COC sih elah enak ya. Wis ya gak apa-apa lah, besok elah kita ngobrol lagi. Karena godaan, pengen main. Sudahlah ya, Mama tak lihat ini dramanya Queen of Tears ini, season terakhir kemarin, nah, kita mainnya besok aja gitu. Karena kedagingan kita, karena seringkali kita tidak punya integritas. Kalau Anda sudah melakukannya Bapak Ibu, mari kita bertobat bersama-sama. Ya, nggak apa-apa, jatuh sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi jangan tergeletak. Memiliki integritas itu akan menentukan takdir Anda. Kok bisa Bro Budi? Saya ulangi ya. Memiliki integritas itu akan menentukan takdir Anda. Karena ketika seseorang punya integritas di dalam pikiran, maka akan termanifestasi dalam perbuatan. Di dalam perbuatan akan terjadi kebiasaan. Di dalam kebiasaan akan menjadi karakter Anda. Dan di dalam karakter Anda itu akan menjadi
jalan hidup Anda atau takdir. Ada satu klip terakhir sebelum saya tutup dengan kesaksian saya. Setia di dalam perkara kecil. Bisa dimainkan? Jangan selalu nunggu yang besar, Pak. Wah. Setia sama kecil. Samuel setiap hari. Kerjanya cuma nyalain lilin. Every single day. Nyalain lilin. Nyalain lilin. Mungkin saudara juga gitu. Kerjaan saudara cuma bangunin anak. Nyiapin anak-anak. Mungkin saudara kerjaannya setiap hari. Saudara masih pengangguran. Saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara mulai bisnis yang kecil. Setia. Lakuin yang terbaik. Itu persiapan. Itu taburan. Karena nanti ujungnya Tuhan akan percayakan yang besar buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan ya, Brenda. Amin. Setia dalam perkara kecil, maka ujungnya Tuhan akan memberikan taburan yang besar. Jangan buru-buru menginginkan yang besar. Saya akan tutup dengan kesaksian sharing saya. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan Bro Ardi yang tanya apakah saya bisa mengisi BDB. Saya belum jawab. Karena karena kesaksian ini yang banyak saya belum bisa menjawab. Istri saya itu adalah seorang wakil kepala sekolah di salah satu sekolah internasional di Surabaya. Impian dia itu adalah traveling around the world. Bagi dia makanan mungkin nomor sekian, dia gak penting. Bagi dia mungkin dia ingin belajar kebudayaan baru. Dia suka belajar kebudayaan baru. Suka. Ya. Dia gak suka shopping Bapak Ibu. Kalau dia shopping itu ya masuk di check out ya. Check out di keranjang Shopee gitu ya. 2 minggu gak dia apa-apain. Mesti ngapain kamu, saya lihat keranjangnya banyak barang. Kamu koleksi kayak apa ini, koleksi gambar atau gimana? Gak pernah di check out. Wah dia dipikir-pikir, gak jadi dan sebagainya. Shopping bukan hobinya dia. Dia bekerja selama 15 tahun di tempat sekolahnya di Surabaya. 15 tahun. Dia punya impian itu dari dulu. Dia setia dalam perkara kecil. Apa itu? Ketika dia mengajar, dia berusaha ngelamar apply untuk di luar negeri, ditolak. Alasannya tidak ada sertifikat internasional. Dia berusaha tetap mengajar dengan baik ya, jadi bukan asal-asalan kerja. Karena dia passion di bidang mengajar. Dia bekerja dengan baik, berusaha yang memberikan terbaik untuk anak-anak didiknya. Kemudian dia ambil sertifikat internasional, akhirnya dia lulus dengan sertifikat internasional. Dia berusaha apply lagi di luar negeri, ternyata ditolak karena tidak punya S2. Oke, dia jalan lagi. Dia melanjutkan tahun berikutnya dengan ngajar. Bayangkan Bapak Ibu, 15 tahun Bapak Ibu. Ya, nah dia terus seperti itu. Dia S2 disekolahkan oleh sekolahnya. Dia sudah gelar S2. Dia pergi, dia apply, masih belum ada lowongan. Dia melanjutkan lagi ngajarnya. Dia memberikannya yang terbaik untuk anak-anak didiknya. Dia tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Akhirnya ketika dia Juni kemarin, dibuka ada lowongan, dia berusaha ngelamar kerjaan di luar negeri, akhirnya dapat di Thailand. Setelah dia sign kontrak di Thailand, ada lowongan dari Korea, dari China, banyak lowongan yang ternyata menerima pekerjaannya dia. Jadi akhirnya dia sign kontrak di Thailand. Makanya saya katakan, ketika dia sign kontrak di Thailand, saya katakan, kesetiaanmu berbuah, kamu bisa di Thailand. Nanti 2 tahun lagi kalau dia ke Swiss saya tahu, karena dia punya sertifikat internasional, dia bisa ngajar di sekolah manapun yang punya kurikulum yang sama di seluruh dunia. Dan saya harus menyiapkan semuanya, anak saya harus saya pindahkan semua ke Thailand, saya juga harus ke Thailand. Jadi Bro Ardi bisa menjawab ya, kenapa saya belum bisa, apakah bisa PDB tanggal 5 Mei, saya katakan saya belum berani, karena apakah itu saya harus ke embassy di Thailand, karena sekeluarga bakal pindah ke luar negeri saya. Jadi Bapak Ibu, saya belajar dari istri saya, bahwa setia di dalam perkara kecil, selama 15 tahun, impiannya terwujud. Dia dapat S2, dia punya sertifikat internasional. Artinya dengan sertifikat internasional, dia bisa kerja dimanapun di seluruh dunia. Kurikulum itu sangat terkenal, namanya IB. Pernah dengar gak IB? International Baccalaureate namanya. Itu ada di seluruh dunia. Ada di China, di Amerika, bahkan di Australia, di England, ada semua. Dia bisa ngajar di seluruh sekolah itu. Minimal harus punya S2 dan sertifikat internasionalnya. Nah dari sini loh, saya lihat ketekunan istri saya. Perkara-perkara kecil diberikan. Maka Tuhan memberikan dia perkara-perkara besar. Perkara besar ini gak main-main. Ketika dia diterima di Thailand, rumah dibiayai dari sekolah. Anak 2 sekolah gratis semua.
Namanya sekolahnya Singaporean International School in Bangkok. Kurikulum Singapura tapi di Bangkok. Semuanya dibiayai. Perkara-perkara besar terjadi. Keinginannya terjadi. Cuman satu, mau enggak setia di dalam perkara kecil? Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Mau mukjizat terjadi dalam hidup Anda? Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara besar. Amin. Tim pujian bisa maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saat ini kita tenangkan hati. Mari saat ini kita pejamkan mata. Terima kasih Bapa di surga. Saat kami boleh datang kepadamu, kami boleh belajar banyak hal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertahta, Allah yang berkarya dalam hidup kami. Saat ini kami boleh belajar memiliki integritas yang baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di dalam pikiran kami boleh belajar menaklukkan pikiran kami di bawah kaki Kristus. Kami ingin tidak mau menghakimi orang dengan mudah, tapi kami ingin belajar untuk menilai seseorang dengan kasih. Menilai perbuatan seseorang, bukan pribadinya. Tidak melakukan stereotip pada seseorang. Tidak menghakimi tanpa belum ada di kaki mereka. Pikiran kami boleh selalu terarah kepadamu Tuhan. Dan biarlah melalui perkataan yang berintegritas, kami boleh berkata-kata dengan baik, dengan penuh sopan santun. Perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang menenangkan jiwa, perkataan yang mendamaikan masalah. Perkataan yang benar, perkataan yang bermanfaat. Dan kami juga boleh belajar Tuhan, memiliki perbuatan yang berintegritas. Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami tidak mau melawan arah. Kami tidak mau melawan arah jika itu tidak sesuai kebenaran-Mu Tuhan. Tapi kami tidak mau ikuti jalan duniawi. Kami tidak mau ikut hal-hal yang melenceng dari Engkau Tuhan. Tapi kami ingin boleh berjalan bersama-Mu. Berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Berjalan di dalam cahaya penyelamatanmu. Karena kami percaya, ketika kami boleh setia di dalam perkara kecil, maka mukjizat akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Suami istri akan didamaikan. Anak-anak akan harmonis kepada orang tuanya. Dan masa depan yang penuh pengharapan akan terlihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum
untuk para umatmu yang hadir di sini. Sebagaimana kau lihat mereka Tuhan, ketika mereka punya masalah di dalam hidupnya, mungkin ada hal-hal integritas yang kecil yang masih belum dilakukan, karena ada perkara-perkara kecil yang belum mereka perbaiki. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kau boleh curahkanlah roh-Mu. Kau ingatkan setiap dari mereka, pikiran mereka kau buka, hal-hal kecil apa yang harus diselesaikan, hal-hal kecil apa yang harus punya dikomitmenkan, sehingga mereka punya pemulihan di dalam hidup mereka. Karena kami percaya Tuhan, bahwa mereka telah kau siapkan untuk perkara-perkara besar. Mereka kau siapkan untuk hal-hal besar bagi dunia ini. Mereka kau siapkan juga untuk hal-hal yang luar biasa bagi keluarga mereka. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat telah terjadi saat ini. Bahwa ketika mereka punya komitmen, mereka punya setia dalam perkara kecil, perkara besar boleh dinantikan, perkara besar boleh diharapkan, dan berkat besar boleh mereka terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Benar Tuhan, ini setiap kami yang datang dengan begitu bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, untuk setiap cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini Kau yang boleh mengizinkan kami untuk kembali lagi diisi dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini kembali Tuhan yang boleh berbicara kepada kami. Bapa yang baik, ajar kami untuk boleh memiliki komitmen di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk boleh setia kepada Engkau, setia di dalam perkara-perkara yang kecil yang telah Tuhan taruh di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk di dalam setiap tantangan kami di dalam kehidupan, kami boleh tetap terus berpegang kepada Engkau. Kami boleh tetap terus memegang tangan-Mu yang kuat. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri yang boleh memenuhi setiap pikiran kami, agar di dalam setiap aktivitas dalam kehidupan kami, ketika kami menjalani kehidupan kami masing-masing, ketika kami berhadapan dengan dunia ini Tuhan, kami boleh hidup benar, kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, kami boleh hidup dengan berkarakter yang baik sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini Engkau yang boleh memilih anak-Mu Kobudi untuk boleh mewartakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Mari Engkau yang boleh mengurapi anak-Mu, Engkau yang boleh memberkati anak-Mu ini di dalam setiap usahanya, pekerjaannya, di dalam keluarganya, di dalam relasinya dengan orang-orang sekitarnya, terlebih lagi di dalam relasinya dengan Engkau sendiri. Ajar anak-Mu ini Tuhan untuk boleh tetap taat kepada Engkau, sehingga dimanapun dia ditempatkan, kemanapun dia melayani, dia boleh tetap selalu membawa Engkau, dia boleh tetap selalu menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kalau pada saat ini kami rindu untuk kami boleh membagikan setiap persembahan kami rindu untuk boleh belajar memberi dari apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah pada saat ini kami boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang mungkin belum sempat juga memberi pada malam hari ini. Biar berkat yang sama, berkat yang melimpah juga boleh Engkau berikan kepada mereka. Dan terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami yang kami bawa di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Baik, silakan duduk. Ada berapa banyak yang diberkati Tuhan malam hari ini? Boleh angkat tangannya. Ya, kasih kemuliaan lagi dong buat Tuhan kita. Ya, karena kita semua sudah diberkati, saatnya kita memberkati kembali persekutuan doa kita. Boleh dengan digital atau non tunai, dan juga boleh dengan tunai melalui amplop atau kantong yang diedarkan. Baik, untuk DF minggu depan, kita akan berkumpul bersama-sama kembali di tempat ini jam 7 dengan tema masih pass it over, dan tema kecilnya adalah
Mission. Dengan pewarta dari Jakarta juga, dari Jakarta ya, adalah Kak Dena Sukiyato. Ya, Dena Sukiyato ini asli Indonesia, bukan orang Jepang. Ya, meskipun namanya agak Jepang-Jepang. Dan ini masih keberlanjutan dan tema terakhir ya? Tema terakhir dari Pace It Over, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau sudah ikut dari minggu lalu, minggu ini, jangan sampai lewatkan minggu depan. Karena setelah kita punya nilai, kita punya integritas, apa next step-nya? Nah, ini mission. Bagaimana kita, ya minggu depan lah ya. Selanjutnya akan diadakan retret pertumbuhan di tanggal 21 April hari Minggu di Swiss Bell Court Bawakaraeng. Oke, saya mau tanya dong, di sini siapa yang sudah pernah ikut SHDR? Boleh angkat tangan? Wih. Bagi yang sudah ikut SHDR, boleh ikut retret ini. Bagi yang belum, tidak boleh. Sekeknya kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena ya ini adalah keberlanjutan dari sesi retret di SHDR. Bagaimana kita mau bertumbuh. Jadi kalau tiba-tiba langsung ini tanpa SHDR, bingung pasti. Ya, jadi biasanya, ini saya belum dapat bocoran dari panitia, biasanya acaranya dimulai dari pagi hari hingga sore. Ya, satu hari saja, tidak nginap, dari pagi sampai sore, tidak sampai malam. Di Swiss Bell Court, syaratnya sudah ikut retret awal atau SHDR, dan kontribusinya adalah 50.000. Itu untuk mengganti biaya makan dan ruangan dan lain-lain lah. Ya, sangat-sangat murah. Yang mau tanya-tanya boleh ke meja sebelah kiri saya, kanan saya, sebelah kiri Bapak Ibu ya, di sana. Oke. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir atau sudah lama baru kembali lagi ke sini, kami dari tim Domus Fide mengucapkan welcome home. Boleh tepuk tangan dulu dong? Ya. Welcome home. Kenapa welcome home? Saya jelaskan sedikit, karena Domus Fide adalah artinya rumah iman. Ya, karena rumah iman, kita semua saudara. Boleh lihat kiri kanannya sekali lagi, kasih senyum terbaik dan bilang see you next week ya. See you next week. Oke, dan bagi yang mau tahu lebih lanjut tentang komunitas kita, jadi di balik persekutuan doa ini ada satu komunitas yang sangat luar biasa. Acaranya mingguan, ada acara kumpul-kumpulnya mingguan. Itu boleh tanya-tanya di booth sebelah kiri Bapak Ibu ya, di sana juga. Itu meja informasi. Jadi kalau mau tahu apa ini, apa itu, silakan bisa menghampiri orang di sana. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali tadi yang hadir tadi yang saya bilang, yang saya sambut, boleh ke sana juga karena ada welcome gift. Ya. Dan akhir kata, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih kepada Ko Budi sebagai pewarta yang jauh-jauh datang dari Jakarta melayani kita. Terima kasih kepada JSM Worship, WL-nya Eca. Dan terima kasih kepada seluruh tim belakang layar dan seluruh pihak-pihak yang menyelenggarakan turut serta dalam acara ini. Dan terima kasih juga kepada kita semua yang sudah boleh hadir, mau rindu untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Dan sebagai doa penutup, saya minta kesediaan dari Ibu Tuti Hidayat. Ya, Ibu Tuti Hidayat boleh maju, sembari saya kasih kenal siapakah satu sosok yang membawa komunitas JSM selama 19 tahun. Wish, inilah ibu kita. Inilah ibu kita, selama 19 tahun beliau sudah mendampingi JSM. Silakan Ai ke sini, ya saya turun. Jadi Ibu Tuti ini adalah satu sosok berdua dengan Bapak Ade, suaminya, yang sebagai papa mamanya kita di komunitas JSM. Boleh kasih tepuk tangan dong? Ya, tolong Ai doakan kita sebelum kita pulang supaya kita selamat sampai tujuan.
Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk penyelenggaraan ilahi-Mu pada malam hari ini. Di mana kembali Engkau boleh mengumpulkan kami untuk boleh memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Dan juga firman-Mu Tuhan yang boleh sungguh-sungguh kembali meneguhkan kami, mengingatkan kami untuk tetap setia, tetap berjalan bersama Engkau Tuhan. Untuk senantiasa boleh setia di dalam perkara-perkara kecil. Dan sehingga kami juga boleh mengalami perkara-perkara besar Tuhan yang Kau boleh percayakan. Dan kami percaya Tuhan janji-Mu bahwa mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-Mu Budi yang boleh Kau utus Tuhan. Pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya Tuhan semakin banyak orang boleh mengenal Engkau, mengalami Engkau Tuhan, dan menjadikan Engkau pusat kehidupan mereka. Bapa, kami mohon juga berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang malam ini boleh melayani Engkau Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka sukacita dalam pelayanan, dan biarlah boleh Kau pakai mereka dari hari lepas hari Tuhan, untuk boleh menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Engkau boleh menyertai kami Tuhan. Bungkus tutup kami semua, agar kami boleh tiba di rumah tanpa kurang satu apapun. Dan biarlah kasih karunia-Mu, damai sukacita boleh tinggal di hati kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, menutup Domus Fidei kita malam hari ini, saya rindu untuk kita boleh kembali berdiri. Saya rindu sekali boleh melihat kita lebih mengekspresikan jiwa kita. Kita mau bersama-sama kembali menaikkan sorak-sorai kita bagi nama Tuhan. Ayo kita mau mengangkat tangan kita bagi Tuhan. Biar setiap pujian kita boleh senada dengan surga. Hey!